Jazakallah khair Mas Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat di Muscat, di Oman dan juga para pemirsa yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Allah yang lain yaitu Al-Khaliq dan atau Al-Khallaq yang kita artikan Maha Pencipta. Maha Pencipta. Adapun Al-Khallaq dia adalah sighah mubalaghah ya. Sighah mubalaghah dari isim fa'il dari Al-Khaliq. Kalau Al-Khaliq ya, Al-Khaliq ini artinya Al-Khaliq artinya sama dengan mencipta, sang Maha Mencipta. Adapun Al-Khallaq ya, ini menunjukkan banyak ciptaan, yaitu menunjukkan banyak ciptaan. Karena kita tahu bahwasanya Allah dalam satu saat mungkin menciptakan entah berapa miliar, berapa triliun ciptaan, banyak sekali yang terjadi di alam semesta ini. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Allah mencipta ini, mencipta anu, mencipta ini, mencipta anu, banyak sekali sehingga disebut dengan Al-Khallaq yang menciptakan banyak hal. Secara bahasa sebelumnya Al-Khaliq disebutkan dalam Al-Qur'an ini 8 kali dalam Al-Qur'an. Kemudian adapun Al-Khallaq disebutkan 2 kali. 2 kali. Makna Al-Khaliq. Makna Al-Khalq. Kita tahu bahwasanya Al-Khaliq maupun Al-Khallaq diambil dari kata kerja khalaqa. Khalaqa yang artinya yang masdarnya adalah kata bendanya al-khalqu. Dan al-khalqu dalam bahasa Arab ada 2 makna ya. 2 makna. Yang pertama artinya ibda'u syai'in ijadu syai'in ala ghairi mithalin sabiq. Artinya mencipta, yang kalau kita kembangannya mencipta. Dalam bahasa Arabnya ijadu syai'in wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Kalau bahasanya itu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, yaitu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Menciptakan atau mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dan inilah yang kita bahas secara umum makna ini. Makna pertama itu makna mencipta, Ini datang dalam ayat-ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu ya. Allah juga berfirman misalnya Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma ya batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kecelakaan bagi orang-orang kafir terkena neraka jahanam. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, apa yang di antara keduanya, ya semua ini di alam wujud ini cuma 2, Allah dan makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb pencipta al-alamin. Al-alamin artinya apa? Al-alamin itu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta segala, selain Allah maka Allah yang menciptakan. Sampai Allah sebutkan misalnya Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Allah yang menciptakan hewan-hewan ya. Dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat kami telah menciptakan bagi mereka dari perbuatan kami yaitu an'aman, hewan-hewan ternak, fahum laha malikun. Kemudian mereka menguasai hewan-hewan ternak tersebut, ya. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an." Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit hujan, fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Kemudian dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan taman-taman yang indah. Hadaiqa dzata bahjah, taman-taman yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Kalian tidak mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Siapa yang bisa menumbuhkan tumbuhan, ya? Allah bahkan menantang di akhir surat Al-Hajj, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la." Wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u la. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah, malaikat, manusia, jin-jin, nabi-nabi, wali-wali, matahari, rembulan, lan yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u la. Mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat, makhluk yang hina lalat. Siapa yang bisa ciptakan? Bentuknya seperti itu, kemudian bergerak dengan cepat dengan mata fasetnya. Lan yakhluqu dzubaban wa lijama'u. Mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu, tidak bakalan mampu. Bahkan lebih dari itu kata Allah, wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhunahu min. Dha'fa at-talib wal matlub. Bahkan kalau ada lalat kemudian mengambil minuman mereka, mengisap minuman mereka, kemudian lalat pergi, tidak bisa dikembalikan minuman tersebut. Sungguh lemah. Dha'fa at-talib wal matlub, ya. Yang menyembah dan disembah sama-sama lemah. Jadi Allah menciptakan semuanya. Bahkan perhatikan, kita dalam diri kita ada air mani. Allah bicara tentang air mani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tumnun?" Tidakkah kalian memikirkan tentang air mani yang kalian keluarkan? Air mani, laki-laki mengeluarkan air mani. Kata Allah, "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Kalian yang menciptakan air mani ataukah kami yang menciptakan? Air mani dari tubuh kita. Jangan kita merasa kita yang menciptakan. Buktinya air mani bukan yang kita ciptakan. Kita tidak bisa mengeluarkan air mani kapan saja, enggak bisa. Ketika masih belum dewasa, kita enggak bisa keluarkan air mani. Kemudian air mani kemudian ada waktunya keluar, ya. Dan ada waktunya mungkin dia semakin berkurang, kemudian dia mulai berhenti air mani tersebut atau semakin sedikit ketika orang sudah semakin tua. Kemudian juga air mani tersebut dia tidak bisa keluarkan banyak-banyak, cuma terbatas. Pada saat tertentu bisa keluar air mani tersebut. Kemudian air mani tersebut pun tidak bisa dia terserah dia ini buat ciptakan anak laki-laki, ciptaan anak perempuan, tidak bisa. Ya. Jadi yang menciptakan air mani adalah Allah. Makanya Allah mengatakan antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalian menciptakan air mani atau kami yang menciptakannya. Inilah maksud dari al-khaliq, ya. Yang mencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu selain Allah, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, al-khalq artinya takdir. Takdir itu mengkadarkan, ya. Mengkadarkan. Ini makna yang kedua dari al-khaliq atau al-khalq. Kalau ada penisbatan al-khalq kepada makhluk sebagaimana perkataan Al-Khattabi, maka maknanya adalah at-taqdir, maknanya adalah takdir. Al-Khattabi berkata, "Al-Khaliq huwa al-mubdi' lil khalq, al-mukhtari' lahu ala ghairi mithalin sabiq." Qala subhanahu hal min khaliqin ghairullah. Kata Al-Khattabi, Al-Khaliq adalah pencipta yang mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah." Adakah pencipta selain Allah? Fa amma fi nu'util adamiyyin fa makna al-khalq at-taqdir. Adapun terkait dengan sifat-sifat manusia, maka kalau disebut al-khalq maksudnya adalah mengkadarkan. Mengkadarkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Anni akhluqu lakum minat tini ka hayati at-tayri." Nabi Isa berkata kepada umatnya, "Anni akhluqu lakum minat tin." Aku mengkadarkan bagi kalian tanah liat ka hayati at-tayr. Seperti bentuk burung. Jadi mengkadarkan, membuat, itu namanya khalq kalau manusia. Ya. Seperti misalnya juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 17 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan
Wa takhluquna ifkan. Ya, ini contoh. Takdir itu mengkadarkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa takhluquna ifkan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah adalah authanan, adalah berhala-berhala. Wa takhluquna ifkan, dan kalian bukan menciptakan di sini. Al-khalq ini bukan artinya menciptakan, tapi mentakdirkan, kalian membuat kedustaan. Yaitu qaddiruna kadziban. Kalian buat kedustaan bahwasanya sesembahan kalian ini adalah berhak untuk disembah. Itu adalah kedustaan dari kalian. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberi rezeki kepada kalian. Di sini Allah mengatakan wa takhluquna ifkan, itu kalian wahai kaum musyrikin menciptakan ifkan, bukan menciptakan tapi mentakdirkan, tuqaddiruna ifkan. Jadi takdir terkadang maknanya adalah al-khalq, terkadang maknanya adalah ifkan, ya, adalah ifkan, ya. Demikian juga tadi perkataan Nabi Isa alaihissalam, anni akhluqu lakum minat tini. Anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayr. Aku membuat, yaitu mentakdirkan, mengkadarkan bagi kalian ukuran tanah liat seperti bentuk burung. Seperti bentuk burung. Jadi takdir maknanya adalah juga dalam bahasa Arab artinya mengkadarkan. Nah, yang kita bahas di sini adalah makna yang pertama, yaitu Maha Pencipta. Taib, ada beberapa hal yang terkait dengan Maha Pencipta ini. Ya. Banyak penyimpangan dalam hal ini. Teman-teman sabar ketika saya akan menjelaskan, karena penyimpangan tentang masalah sifat al-khalq ini banyak sekali. Tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya karena ini terkait dengan masalah tauhid al-asma wa sifat. Bahasanya panjang, sudah saya bahas dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Hal-hal terkait sifat al-khalq, Maha Pencipta. Baik, yang pertama, semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabb adalah Allah. Al-Alamin selain Allah. Dalam alam wujud cuma dua, ada Allah dan makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Oleh karenanya di antara kesesatan yang tersebar adalah menganggap ruh bukan makhluk. Menganggap ruh bukan makhluk. Ruh adalah makhluk, dan ini sudah jelas oleh para ulama, ini ijma' ulama. Tidak seperti dikatakan sebagian dai yang muncul sekarang baru-baru ini di internet yang mengatakan ruh bukan makhluk. Ya, ini pembahasannya panjang, insyaallah kita akan bahas pada pembahasan tersendiri, ya. Mereka salah paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Kata mereka amr di sini bukan makhluk, ya. Padahal amr terkadang maknanya ma'mur, seperti ata amrullah, dan banyak dalam Al-Qur'an. Makhluk kita ini makhluk. Saya manusia, dalam diri saya jasad, dalam saya ada ruh. Saya Firanda adalah makhluk. Jasad dan ruh saya adalah makhluk. Ya, jangan bilang ruh bukan makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk, ya. Maka siapa yang mengatakan ruh bukan makhluk, kemudian terjerumus dalam kesesatan, seakan-akan ada selain Allah yang bukan makhluk. Ingat, semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Ini mungkin ada pembahasan nanti syubhatnya suatu saat. Tapi intinya ini yang dipahami oleh kaum muslimin secara umum, secara umum masyarakat tahu selain Allah adalah makhluk, ya. Antum manusia, dalam diri antum ada ruh enggak? Makhluknya cuma jasadnya, ruhnya bukan? Enggak. Ruh dan jasad adalah makhluk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna ruh idza qubidat tabi'ahal basar. Ruh kalau dicabut maka mata akan mengikutinya, ya. Ya. Allah mengatakan Rabbul malaikati war ruh. Pencipta malaikat dan pencipta ruh. Pencipta malaikat Jibril juga ruh, disebut ruh. Maka semua alam semesta ini, jin, malaikat, ruh jin, ruh malaikat, ruh semuanya, ruh manusia adalah makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan masalah mencipta,
Allah mencipta dengan tujuan. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya dalam surat As-Sad, ya, misalnya dalam surat Sad ayat 27 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqanas samawati wa ma khalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dhannul ladzina kafaru." Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Tapi ada tujuan. Yang menganggap Allah menciptakan ini semua sia-sia itu hanya orang kafir. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah persangkaan orang-orang kafir yang menganggap Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya, dzalika dhannul ladzina kafaru. Allah menciptakan pasti ada tujuan dan pasti ada di balik itu ada namanya kebangkitan, ada namanya sidang, persidangan, ada namanya hisab, ya. Allah menciptakan dengan tujuan. Kemudian juga seperti di akhir surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha fa annakum ilaina la turja'un." Apa kalian menyangka kami telah menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan? Ada tujuan kami menciptakan kalian, ada tujuan. Seperti juga dalam surat Az-Zariyat. Maksudnya pasal ini banyak sekali apa namanya? Dalilnya Az-Zariyat kalau enggak salah 57 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah mencipta dengan tujuan. Ada tujuan Allah menciptakan kita ini semua, ya. Dan terlalu banyak, ya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang beriman, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, "Ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar." Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini begitu saja sia-sia, tidak ada. Pasti ada tujuan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari persangkaan orang yang menyangka menciptakan kalian tanpa tujuan. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya Allah menciptakan tujuan. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena di sana ada pemahaman Aristo, Aristoteles, Plato dan juga Plotinus, ya. Aristoteles dan Plotinus menyatakan bahwasanya alam semesta terjadi tanpa tujuan dari Allah. Alam semesta terjadi karena kesempurnaan Allah dan Allah tidak punya tujuan. Allah tidak punya tujuan. Kenapa mereka punya syubhat? Kalau Allah punya tujuan, berarti Allah tidak sempurna. Allah tidak sempurna. Allah hanya sempurna ketika mencapai tujuannya. Ini falsafah, ya. Ini pembahasannya panjang tapi saya ingin menyampaikan intinya mereka ngawur, ya. Ini pembahasannya panjang. Saya khawatir antum kena syubhat. Tapi intinya mereka mengatakan Allah tidak boleh bertujuan. Kalau Allah bertujuan berarti Allah belum sempurna kecuali sampai tujuan tersebut. Ini ngawur, ya. Mereka ingin mengatakan Allah Maha sempurna sehingga mereka mengatakan Allah menciptakan tanpa tujuan. Justru kita katakan yang mencipta tanpa tujuan itu enggak sempurna, ngawur. Sama seperti orang gila yang ngomong tidak tahu apa yang dia omongkan, seperti orang linglung tidak tahu apa yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijak. Dia menciptakan, dia melakukan segala perkara dengan tujuan. Maka Allah menciptakan dengan tujuan. Ini bantahan terhadap Aristo dan para pengikutnya. Dan saya katakan, saya perlu singgung hal ini karena sebagian ahlul kalam terikut dengan Aristo. Sebagaimana saya jelaskan panjang lebar dalam kitab yang Syarah Aqidah Wasithiyah, ya. Bantahan terhadap Aristoteles. Dan Plotinus, ya. Itu falasifah Yunaniun, ahli filsafat dari Yunani. Ya, dan akhirnya sebagian ahlul kalam terpengaruh dan sebagian falasifah kaum muslimin seperti Ibnu Sina dan Farabi juga terpengaruh. Taib yang berikutnya. Yang ketiga, Allah mencipta dengan kehendak. Kata Allah, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Sebagian Aristoteles dan Plotinus mengatakan makhluk itu muncul atau makhluk itu ada bukan karena Allah berkehendak, bukan karena Allah bertujuan, tapi dia muncul dengan sendirinya karena konsekuensi dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah kebatilan. Allah mencipta yang Allah kehendak.
bukan konsekuensi, tapi benar-benar Allah memang berkehendak, Allah ciptakan ya. Bukan karena konsekuensi muncul makhluk tanpa kehendak Allah. Tidak benar. Allah itu mencipta dengan kehendak. Di antara bukti Allah mencipta dengan kehendak, lihatlah alam ini variasi. Kalau Allah mencipta tanpa kehendak, mungkin makhluknya satu model aja. Tapi ternyata ada laki-laki, ada perempuan, ada pohon, ada hewan, ada matahari, ada rembulan, ada langit pertama, langit kedua, ada lautan, ada sungai, ada ikan bermacam-macam. Ini menunjukkan Allah punya kehendak. Allah ingin bentuk seperti ini, bentuk seperti ini. Berarti Allah mencipta dengan kehendak. Baik, ini bantahan lagi kepada Yunani. Bantahan terhadap falasifah Yunani. Berikutnya, karena begini, saya dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah, saya jelaskan bagaimana konsep penciptaan alam semesta menurut falasifah. Konsep penciptaan alam semesta, falasifah Yunaniyah ada pembahasannya. Mereka bagaimana sih menciptakan alam semesta ini? Terus menurut falasifah muslimin seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi bagaimana cara konsepnya? Kemudian juga menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah punya konsep penciptaan juga beda. Asy'ariyah juga punya konsep penciptaan beda, Ahlus Sunnah beda. Ini yang saya bahas sekarang versi Ahlus Sunnah. Kalau saya bahas satu-satu tentu sangat panjang, waktunya tidak cukup, tapi saya sudah bahas panjang lebar dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Bukan saya bikin bab khusus tentang proses penciptaan alam semesta antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Taib, di antaranya Allah tidak mungkin mencipta, atau Allah tidak mungkin mencipta kecuali dengan ilmu sebelumnya. Dengan ilmu sebelumnya. Allah tidak mencipta kecuali ilmu sebelumnya. Sebelum mencipta Allah mengilmui dulu. Kalau tanpa ilmu ciptanya akan ngawur. Tapi sebelum mencipta Allah punya ilmu. Kemudian ilmu tersebut lalu Allah juga mengilmui semua ciptaannya. Ini logika yang sangat sederhana. Allah berfirman, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bi, innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Diam-diamlah kalian berbicara atau kalian tampakkan, Allah pasti tahu. Ya, Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Sederhana. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan dada kita siapa? Yang menciptakan sanubari kita siapa? Yang menciptakan kolbu kita siapa? Kalau yang menciptakan kolbu kita adalah Allah, Allah tahu apa yang berjalan dalam kolbunya karena ini semua ciptaan Allah. Yang menciptakan alam semesta Allah, semua yang pelik-pelik dalam alam semesta, yang detail-detail Allah tahu. Sampai Allah mengatakan wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh berguguran. Jumlah pohon di alam semesta ini entah berapa triliunan pohon. Satu pohon entah berapa ribu daun. Jadi jumlah daun itu di alam semesta sangat banyak. Kalau ada satu daun jatuh di belantara Malaysia atau satu daun jatuh di belantara Papua, ada satu daun jatuh di hutan di Amerika, di Australia, Allah tahu daun tersebut. Kenapa? Itu daun siapa yang ciptakan? Allah. Logika sederhana. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan? Ini kenapa saya sampaikan? Ini bantahan terhadap falasifah Yunani dan juga falasifah kaum muslimin. Bantahan terhadap Aristoteles dan bantahan terhadap Plotinus, bantahan terhadap Ibnu Sina dan bantahan terhadap Farabi. Yang mereka mengatakan Allah tidak tahu secara detail makhluknya. Allah hanya tahu secara global, Allah hanya tahu secara hukum sebab akibat dan tertibat. Ini juga saya bahas panjang lebar. Kata mereka Allah enggak mungkin tahu semua kondisi makhluk. Subhatnya ada, tapi saya tidak ingin sampaikan sekarang. Tapi intinya logika yang mereka gunakan mengantarkan mereka berpendapat bahwasanya Allah tidak tahu tentang apa yang Dia ciptakan secara detail. Sementara ahlu sunnah, kaum muslimin secara umum menyatakan Allah sebelum mencipta Allah Maha mengetahui, dan setelah mencipta Allah pun mengetahui tentang detail apa yang Dia ciptakan. Tentang detail apa yang Dia ciptakan. Baik. Lanjut, Bin.
Tapi kita lanjut, masih poin tentang hal-hal terkait ya. Hal-hal terkait sifat al-khalq. Berikutnya yang kelima, Allah dulu sendirian lalu mencipta makhluk. Kata Nabi SAW, Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu atau syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada bersama Allah. Dalam hadis. Dulu Allah sendirian, tidak ada selain Allah. Kemudian Allah mencipta. Semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Ya. Semua makhluk dari ketiadaan disebut dengan al-adam menjadi ada. Menjadi ada. Kata Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Dia bukan sesuatu yang bisa disebut. Sama sekali tidak ada dan ketiadaannya sempurna. Sama sekali tidak ada. Kita 1000 tahun lalu tidak ada namanya Firanda, tidak ada yang nyebut-nyebut, murni tidak ada. Baru Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada pada waktu penciptaan kita ya. Ini dan makanya Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menciptakan suatu, Allah mengatakan kun, jadi maka jadilah. Proses penciptaan gimana? Proses penciptaan iradah, kehendak, lalu kun, baru fayakun. Irada, innama amruhu idza arada syai'an. Sungguhnya perkara Allah, jika dia berkehendak sesuatu, maka dia katakan dengan berkata kun. Kun itu artinya apa? Jadilah. Jadilah. Fayakun, maka terjadi. Jadi Allah menciptakan sangat mudah, dari tidak ada menjadi ada. Kun fayakun, jadi maka jadi. Lalat dari tidak ada menjadi ada, manusia dari tidak ada menjadi ada karena dia malah Maha Pencipta. Nah, ini bantahan sama kepada falasifah yang menyatakan alam itu azali. Adalah azali sebagaimana Allah. Ini adalah pendapat Aristoteles dan pendapat Plotinus, kemudian diikuti oleh Farabi dan Ibnu Sina. Makanya Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina karena dia menganggap alam itu azali. Alam itu bukan dari tidak ada menjadi ada, alam itu azali. Ada seperti sebagaimana adanya Allah. Barang. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Ini kekufuran. Kalau alam itu azali berarti alam bukan makhluk. Makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Ini semua logika, perang logika. Saya tidak akan menyampaikan logikanya karena itu syubhat. Harus kalau mau dibahas harus secara detail dari awal supaya orang paham. Tapi intinya logika yang mereka agungkan, akal yang mereka agungkan mengantarkan mereka menyatakan bahwasanya makhluk itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dia azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan apa? Penyimpangan besar dan merupakan kesesatan. Berikutnya terkait dengan sifat pencipta. Keenam, Allah menciptakan makhluk dengan perbuatan mencipta. Dengan perbuatan mencipta. Allah zat tegak pada dirinya sifat mencipta, maka timbulnya makhluk. Ada subjek, predikat, objek. Subjeknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Predikatnya perbuatan penciptaan, objeknya makhluk. SPO. Subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah Allah. Predikatnya ada perbuatan, kata kerja fi'il, kata kerja
Al-khalq mencipta, kemudian objeknya makhluk. Ini semua saya rasa logika sederhana. Saya misalnya mukul orang, saya subjek, saya melakukan perbuatan memukul, terus ada hasil pukulan, orang terpukul. Tidak mungkin ada orang terpukul oleh saya tanpa saya melakukan perbuatan pemukulan. Kalau orang tersebut terpukul, sementara saya tidak melakukan predikat perbuatan pemukulan, berarti bukan saya yang mukul. Bukan saya yang mukul. Ini bantahan terhadap Asy'ariyah. Bahasanya panjang, tapi saya ringkaskan saja. Karena mereka mengatakan makhluk tercipta tanpa perbuatan al-khalq. Sehingga mereka mentakwil al-khalq bermakna al-makhluk. Jadi kata mereka, S langsung O. Kata Asy'ariyah, S langsung menuju O tanpa predikat. S langsung ke O. Ini predikat di Taurat. Ini menurut versi Asy'ariyah. Kita Ahlussunnah tidak. Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifat yang tegak dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat mencipta, maka Allah pun menciptakan makhluk. Maka subjek Allah pencipta ada predikatnya, al-khalq penciptaan, dan ada makhluk namanya ciptaan. Tentunya di pembahasan panjang lebar, saya tidak akan panjang lebarkan. Tapi saya ingin jelaskan tentang bahwasanya banyak penyimpangan tentang masalah al-khalq, sifat al-khalq ini. Yang kita butuh pembahasan yang panjang tentang masalah ini. Ini di antara terkait dengan sifat al-khalq. Kemudian di antara hal yang terkait dengan sifat al-khalq, 7, sifat Allah sempurna. Makhluk Allah ciptakan dengan itqan. Ciptaan Allah indah, muhkam, kokoh ya. Sempurna. Lalat Allah ciptakan dia sebagai makhluk pengganggu. Tapi modelnya benar-benar sempurna. Dia mengganggu dengan sempurna, dia cepat dengan sempurna, dia mengisap dengan sempurna. Sempurna. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai. Kata Allah, ciptaan Allah yang dia itqan, profesional. Maksudnya ciptaan Allah semuanya profesional, sempurna. Kalau bahasa kita profesional. Semua ciptaan Allah itu mutqan. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai. Inilah ciptaan Allah yang Allah kalau mencipta sempurna. Makanya di antara yang disukai oleh Allah adalah seorang kalau bekerja dengan serius, profesional. Karena semua perbuatan Allah, ciptaan Allah sempurna. Allah menciptakan iblis, menciptakan Jibril dengan sempurna. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tentunya dengan aturan yang Allah inginkan. Tapi setiap makhluk ciptaan tersebut sempurna. Semut dengan kesempurnaannya. Ya. Virus dengan kesempurnaan. Semua Allah ciptakan. Lalat dengan kesempurnaannya, biji dengan kesempurnaannya, hewan dengan kesempurnaannya. Itulah ciptaan Allah. Maka Allah mengatakan, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah ciptaan Allah. Tunjukkanlah kepadaku mana ciptaan selain Allah, mana ciptaannya Nabi Isa, mana ciptaannya malaikat, mana ciptaannya jin-jin, mana ciptaannya dewa-dewa, mana ciptaannya ruh-ruh, mana ciptaannya wali-wali, enggak ada. Hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Dengan kesempurnaan, dengan keseimbangan, dengan subhanallah ciptaan alam semesta dengan begitu luar biasa, dengan itqan, sehingga ditemukanlah oleh para fisikawan rumus-rumus tentang alam semesta. Dia temukan, oh rumus ini berarti gini, ini rumus gaya, rumus ini, rumus gravitasi semua. Berarti dalam aturan alamnya ada aturan-aturan yang luar biasa. Yang bukan sembarang ciptaannya, tapi sempurna sampai ada aturan-aturannya. Gaya gravitasi lah, gaya inilah, gaya anu lah. Dulu kita belajar waktu masih sekolah. Rumus-rumus begini-begini, kalau ada percampuran antara kimia dengan ini, rumus kimia, rumus ini, semuanya ada rumusnya. Ya, ada aturannya. Berarti alam semesta ini ada sunnatullahnya. Ada yang bikin. Yang bikin itu hebat. Orang mulai dengan ilmuwan bertambah, mulai mengungkap tentang kehebatan-kehebatan ciptaan Allah dengan menemukan rumus-rumus yang terkait dengan pencipta alam semesta. Taib. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melazimkan hanya Allah yang terakhir ini. Melazimkan hanya Allah yang berhak untuk disembah.
berhak untuk diibadahi. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mereka telah berbuat kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Yang menciptakan kamu Allah, terus kau menyembah juga kepada selain Allah. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang dosa-dosa paling besar, kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar. Di antaranya bahwasanya anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Seandainya kamu itu yang ciptakan Allah dan selain Allah, silakan kau sembah dua-duanya. Seandainya kamu itu diciptakan oleh tiga Tuhan, sembahlah tiga-tiganya karena keberadaanmu dari tidak ada menjadi ada kembali kepada tiga zat ini. Tapi ketika yang menciptakan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala, loh kenapa kamu menyembah selain Allah? Bukankah ikatan terkuat antara makhluk dengan Khalik adalah peribadatan kepada Khalik? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah keciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat zalim kezalim yang paling besar, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikin. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Gimana mereka menyembah mayat-mayat? Gimana mereka menyembah nabi-nabi? Bagaimana mereka menyembah wali-wali? Sementara hari kiamat yang memegang alam semesta Allah semata. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karena para musyrikin tidak mengagungkan Allah. Ya, orang datang kuburan, ya Mbak, ya itu ketundukan serahkan kepada Allah. Ini mayat tidak berhak untuk kau gitukan. Orang datang ke depan kuburan Nabi, ya Rasulullah, minta kepada Rasulullah. Minta, ya Rasulullah tolong aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah tidak bisa apa-apa. Rasulullah makhluk seperti kita. Ketika perang Uhud terluka, ketika sulit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada dia. Laisa laka minal amri syai'. Kata Allah, bukan, kau tidak punya urusan sama sekali wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Karena Dia yang Maha Mencipta. Dia yang Maha Mencipta. Dia tidak ada menjadi ada dengan kesempurnaan, dengan ilmunya, dengan iradahnya, dengan kehebatannya, dengan kudrahnya. Dialah Rabbul Alamin yang setiap saat mencipta dengan ciptaan yang sangat banyak. Ini saja mungkin kawan-kawan di Musqat yang saya sampaikan, Musqat tentang masalah sifat atau nama Allah Al-Khaliq Al-Khallaq. Tentu ini sekedar global, pembahasan masing-masing itu sangat detail, namun bukan di sini tempatnya. Saya hanya memberi gambaran tentang apa yang dimaksud dengan Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat Maha Pencipta yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kullu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.